Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini dengan judul adalah Aku Seorang Muslim. Ini adalah judul yang sangat penting. Yang terkadang ada seorang muslim pun agak berat lidahnya mengatakan aku seorang muslim. Apakah disebabkan dia minder, tidak percaya diri, terkadang dia tidak mau menampakkan apa agamanya, berupaya sedikit menyembunyikan. Maka kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah memerintahku, telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, yakni Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyatakan innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, kepada jalan yang lurus. Agama Islam adalah jalan yang lurus.
Kemudian ayat yang keduanya atau ayat 162 Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini juga ketika disuruh untuk perintah, ini juga adalah ikrar sebenarnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Di mana tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yaitu muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyataan kita, aku seorang muslim, ini memberikan kesan kepada jiwa kita. Allah menyuruh Nabi kita menyatakan, dan kita juga harus begitu juga. Apa itu muslim? Apa itu Islam? Islam adalah istislam. Islam itu adalah penyerahan diri. Ulama mengatakan al-Islam huwa istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah dengan bertauhid, al-inqiyad, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, kemudian berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Maka seorang muslim dia harus memahami makna Islam itu sendiri, bahwa seorang yang muslim dia harus menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Itu dia tauhid. Ibadah yang kita lakukan, salat, sembelihan, ibadah, sampai hidup dan mati kita adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Maka kita tidak boleh memberikan apapun jenis ibadah kepada selain Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, panen yang berhasil, maka syukur kita kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah.
Lalu tunduk dan patuh kita dengan melaksanakan ketaatan. Iblis, kenapa dia diusir? Iblis diusir dari surga karena dia tidak tunduk dan patuh. Dia tidak taat. Nabi Ibrahim, kenapa dia dijadikan sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah? Diangkat derajatnya karena dia adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sampai-sampai dalam apa? Sampai-sampai dalam menyembelih anaknya. Siapa di antara kita yang mau menyembelih anaknya? Mungkin di antara kita nggak ada yang mau. Tapi di sini ada perintah Allah. Dia jalankan perintah itu. Setiap godaan dari syaitan untuk menghalanginya untuk menjalankan perintah Allah, dia lawan. Tapi apakah yang diinginkan Allah memang sembelihan untuk anaknya? Tidak. Allah ingin melihat sampai mana penyerahan dirinya yang maksimal, totalitas kepada Allah. Bahwa semua apa yang dimiliki adalah milik Allah. Ketika Allah menyuruh untuk menyembelih anaknya, dia lakukan. Karena itu ada perintah Allah. Tapi Allah menguji hambanya. Ketika mau disembelih, anaknya sudah ditelungkupkan, sudah mau digorok, Allah Subhanahu wa taala ganti anaknya dengan kambing yang besar. Karena dia telah membenarkan mimpi yang dia lihat dan itu adalah perintah dari Allah. Ini adalah istislam. Ini adalah inqiyad dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai muslim yang menyerahkan diri kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah, sudahkah perintah-perintah Allah kita laksanakan? Agama Islam adalah agama yang Allah utus kepada Nabi Muhammad, yang Allah tutup semua agama dengan agama Islam. Allah sempurnakan agama Islam ini untuk hambanya. Jadi tidak ada lagi agama setelah agama Islam. Sampai Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, dia bukan membawa ajarannya, tapi menegakkan dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Allah telah menyempurnakan agama Islam. Bahwasanya agama yang terbaik yang diridhai adalah agama Islam. Pernyataan yang sesat, yang keliru. Ada orang mengatakan bahwa agama ini belum disempurnakan.
Sementara Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah, tahun 10 setelah hijrahnya Nabi. Pada saat beliau wukuf di Arafah, Allah turunkan ayat tersebut pada hari ini. Telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu, dan setelah aku sempurnakan, aku lengkapkan bagimu akan nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Kalau ridha berarti cukup sudah. Enggak ada lagi agama selain dari agama Islam untuk kita. Allah berikan yang terbaik. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka selain dari agama Islam tidak diakui, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari agama Islam sebagai agamanya, maka agamanya itu tidak akan diterima. Dan dia di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Di mana tempat orang merugi? Adalah dalam api neraka. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak bagi seorang dari laki-lakimu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Kalau nabi sudah ditutup, maka Rasul pasti tidak ada. Maka berdasarkan ayat ini, ulama menyatakan Qadianiyah atau yang dinamakan dengan Ahmadiyah adalah kafir. Kenapa? Karena dia masih mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang mereka namakan Mirza Ghulam Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada semua manusia. Maka ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah kewajiban untuk semua manusia agar dia bisa beragama dengan agama itu. Karena Allah memanggil manusia, "Qul ya ayyuhan nas." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia. Jadi di dalam Al-Quran panggilan ada dua. Ya ayyuhan nas satu,
Ya ayyuhalladzina amanu satu. Ini menunjukkan bahwa ya ayyuhan nas maknanya apa? Hai sekalian manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan khusus untuk orang muslim aja. Al-Quran untuk manusia semuanya. Fihi hudal linnas. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia. Maka panggilan ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad, wahai manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka diutus hanya untuk bangsanya aja. Orang Yahudi ke bangsa Bani Israel, begitu juga dengan Nasrani. Nabi Isa itu diutus ke Bani Israel. Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Berarti selain dari baninya, yakni bangsanya, maka tidak kena atau tidak wajib dia mengikuti. Orang Indonesia bangsa apa? Tidak bangsa Bani Israel. Berarti kalau menyebarkan ajaran Nasrani sudah menyalahi khitah. Karena Nabi Isa diutus hanya ke Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad diutus semua manusia. Bani Israel kah atau bukan Bani Israel? Orang Arab kah atau bukan orang Arab? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakri wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling mengenal. Namun dalam hadis Nabi mengatakan, la fadla li'arabi minal ajami illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan, keutamaan orang Arab dengan orang Ajam, orang yang non-Arab, kecuali yang menjadikan mereka itu utama adalah takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia, makanya Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, baik dia arah Yahudi maupun Nasrani, ummatud da'wah, yang mendengar denganku
yang mendengar Nabi Muhammad, yang mendengar agama Islam, yang mendengar bahwasanya Nabi Muhammad diutus tak seorang di antara mereka kalau sudah mendengar kemudian dia meninggal dunia tapi dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kata Nabi. Belum beriman dengan ajaran Islam. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia itu adalah dari penduduk api neraka. Ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan tadi itu adalah menjadikan kita ini bangga mengatakan saya ini ada seorang muslim. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus mati di atas Islam. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 102? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah nih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati, meninggal dunia, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ada nggak di antara kita yang bisa menjamin dia meninggal dunia di atas keadaan muslim? Hah? Oh, lalu bagaimana kita menerapkan ayat ini? Ulama mengatakan, man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa mencintai sesuatu, maka dia diwafatkan atas sesuatu yang dia cintai itu. Nah, kalau kita ingin meninggal dunia di atas Islam, cintai Islam. Bagaimana mencintainya? Pelajari. Lakukan. Ya, pelajari dan amalkan. Karena itu ada konsekuensi cinta. Kalau kita mencintai Islam, kita pelajari Islam kita amalkan ajaran-ajarannya, maka kita akan meninggal dunia di atas Islam. Tapi kalau seandainya kita menjauh dari Islam, kita tidak mempelajari Islam, tidak mengamalkannya, berarti kita hanya punya KTP Islam, Muslim. Agama apa? Islam. Ya, tapi prakteknya tidak ada. Maka tentu ini tidak akan bisa menjamin. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Siapa yang meninggal dunia di atas keadaan sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas dia, atas apa dia meninggal dunia. Ini kita lihat berdasarkan hadis Nabi. Ada seorang pada waktu saat Nabi mengadakan haji wada, jatuh dari kudanya atau jatuh dari kendaraannya, dia meninggal dunia. Kata
Kata Nabi, jangan ditutup kepalanya dan jangan dikasih parfum. Dan ini waktu mengkafaninya, kepalanya nggak boleh ditutup. Kemudian tidak boleh dikasih wangi-wangi. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan berihram. Lalu Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ بُعِثَ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Karena dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Karena dia meninggal dunia di atas talbiyah. Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan, nahnu ummah, kita ini umat, a'azzana Allahu bil Islam, Allah telah mengazizkan kita, telah memuliakan kita dengan Islam. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Kapanpun atau bagaimanapun juga kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Kita ingin terhormat, maka terhormat dengan Islam. Tapi kalau kita pengen terhormat, apalagi bangsa ingin disegani oleh dunia, tapi kita menjauhi Islam, yang akan ada adalah adzallanallahu, Allah akan menghinakan kita jika kita menjauhi agama Islam. Athar ini disahihkan oleh Syalbani. Maka berarti falal i'tizaz illa bil Islam walintima illa ilal Islam. Maka tidak ada kemuliaan dan kehormatan kecuali dengan Islam. Dan tidak ada juga penggolongan diri kita kecuali adalah kepada Islam. Islam adalah dinur rahmah. Islam adalah agama yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Cara memahami mana yang dikatakan dengan rahmatil lil alamin itu harus kita pahami dengan realita apa yang telah dibawa oleh Nabi. Jangan kita bawa dengan pemahaman kita yang dikatakan sebagai rahmatul lil alamin. Ada yang mengatakan rahmatul alamin itu adalah penyayang, adem ayem, tanang-tanang sih.
Tidak boleh ada riak, tidak boleh ada kisruh, tidak boleh ada perdekaran, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada saling berselisih. Maka tidak boleh kita melarang-larang orang. Karena Islam itu ada rahmatan alamin, maka kita tidak boleh melarang-larang orang. Apakah itu makna rahmatan alamin? Ada orang berbuat syirik, kita katakan jangan berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Jangan larang. Islam itu rahmatul alamin. Tapi enggak maknanya rahmatul alamin seperti itu? Tidak. Rahmatul alamin itu adalah bagaimana mengembalikan manusia kepada asal usul tujuan dari penciptaannya, agar dia sampai kepada tujuan. Di sekolah misalkan, selama belajar ada anak lalai suka main aja. Masuk sekolah mungkin main bola, main voli, main apa, pokoknya habis gitu aja, Pak. Ya, kita larang atau tidak kita larang? Kalau kita biarkan, enggak sampai kepada tujuan dia sekolah, maka kita harus larang. Kita harus ajak dia untuk belajar, untuk menghafal pelajarannya. Walaupun terkadang kita harus bersetengkang, kadang-kadang seperti wabah musuhan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi darah daging bagi dia untuk main-main, tidak mau serius. Kita mau menyelamatkan dia, harus belajar sampai kepada tujuan. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini muasal tujuan dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia akan masuk sampai kepada tujuan. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Ini juga adalah suatu yang harus kita banggakan. Aku orang muslim. Kenapa? Orang muslim itu pasti dia adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Karena Nabi mengatakan begitu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya, setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Ada enggak di antara kita yang enggan masuk surga? Enggak ada. Semua kita pengen masuk surga. Lalu sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kok ada manusia enggan masuk surga? Lalu Nabi jelaskan, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, mengikutiku, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, meninggalkan larangannya, dia selalu mengikuti Rasulullah, maka dia masuk surga.
Wa man 'asani, siapa yang tidak tunduk kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Syaitan, iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena maksiat, karena asa. Dia tidak tunduk, dia tidak taat, maka dia diusir di surga. Nah, maka kalau kita lihat tujuan dari manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah dan dia bermuara ke dalam surga. Siapa yang melakukan yang lain dari itu, yaitu perbuatan syirik, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan kepadanya surga. Berbuat syirik, haram kepadanya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat tinggal ada api neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita biarkan orang minta berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, dan itu adalah syirik, bentuk rahmatan lil alaminnya apa? Adalah menyelamatkan dia supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Ya, itu namanya kasih sayang. Tapi kalau dia biarkan dia, berarti kita tidak kasih sayang kepadanya. Ya? Apakah Nabi membiarkan aja orang Quraisy mengibadati patung, terserahnya lah, mengibadati patung, hidup patung lah. Pokoknya dakwah ambo jadi ganggu-ganggu. Apakah itu yang terjadi? Tidak. Nabi melarang orang-orang Quraisy itu berbuat syirik, mengajaknya kepada tauhid. Ya. Sehingga terjadi permusuhan. Nabi diperangi. Para sahabat yang masuk Islam diintimidasi. Bilal disakiti, disiksa gara-gara dia mengatakan tauhid. Ya? Terjadi perpisahan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua. Ketika dia mengikuti tauhid, yang keluarganya masih dengan tradisi nenek moyangnya, itu rahmatil alamin enggak? Iya, itu rahmatil alamin. Berarti ada orang mengatakan rahmatil alamin itu jangan ganggu-ganggu orang lain. Jangan, kalau ada orang sesat jangan diluruskan. Kalau ada orang berbuat syirik, biarin aja dia berbuat syirik. Biarkan dia dengan tradisinya. Itu bukan rahmatil alamin. Ya, itu tidak rahmatil alamin. Sementara Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menyelamatkan alam semesta ini sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ya, kita azan dulu sesuai dengan tadi, kemudian setelah sholat kita tambung sedikit lagi, nanti baru kita masuk ke tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada sesi pertama tadi kita telah membahas tentang bagaimana keutamaan Islam, yang mana hendaklah kita itu bangga sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim? Seorang muslim dia harus mempelajari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan fardu, wajib kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu yang mana yang wajib? Yaitu ilmu di mana dengan ilmunya itu dia tahu sah atau tidak sahnya ibadah yang dia kerjakan. Itu batasnya. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu hukum asalnya dilarang sampai ada yang disyariatkan. Maka kita harus tahu apa yang disyariatkan itu, sehingga kita tahu mana ibadah kita yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian kita hidup di dunia tidak terlepas kaitan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas kita. Kita ada berhubungan muamalat. Maka kita harus juga tahu dengan ilmu yang kita pelajari tadi, kita bisa tahu mana muamalah yang sah, mana yang tidak sah, mana yang halal, mana yang haram. Maka kadar ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu yang akan kita pakai. Beribadah kepada Allah, kita apa saja yang akan kita laksanakan dari ibadah, kita harus berilmu. Kemudian muamalah kita, hubungan kita sesama manusia, hendaklah kita berilmu. Seorang pedagang, dia harus berilmu tentang dagang, halal dan haramnya. Ya. Maka inilah kadar ilmu yang wajib kita tuntut. Berarti kalau begitu, mempelajari tauhid itu adalah wajib. Kenapa? Karena dia adalah dasar dari ibadah kita semuanya. Tidak ada nilai bangunan yang dibangun di atas pondasi yang tidak kokoh. Pondasi itulah namanya tauhid. Pondasi itu adalah akidah kita. Jadi kita harus pelajari bagaimana akidah kita, tauhid kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu dan orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika seandainya engkau berbuat syirik, maka amalmu akan gugur. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amal yang telah mereka lakukan. Tak ada nilainya. Berarti tentang akidah, tentang tauhid, masing-masing individu kita wajib menuntutnya. Tahu dia mana yang tauhid, mana yang syirik lawannya. Kemudian dia harus mempelajari
tentang agamanya, mulai dari rukun agama kita, rukun Islam. Mungkin kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita mempelajari rukun Islam dengan sebaik-baiknya? Membaca buku apa itu rukun Islam dan penjelasannya, syarahnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita mengatakan pada umumnya kita belum. Kita hanya dengar aja. Atau yang pernah kita pelajari di waktu SD dahulu. Begitu juga, sudahkah kita mempelajari rukun iman? Rukun iman yang 6. Sudahkah kita pelajari? Karena iman inilah yang mengokohkan diri kita. Rukun Islam, dia adalah amal zahir yang tampak. Rukun iman, dia adalah amal batin. Nah ini wajib kita pelajari selaku seorang muslim. Lalu kita pelajari adab-adab yang lain, sehingga kita betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Allah perintahkan kita untuk mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka seorang muslim dia bangga dengan Islamnya dan dia harus berilmu tentang agamanya. Kenapa banyak dari kaum muslimin yang terombang-ambing dengan agamanya? Karena dia tidak berilmu. Kalau mereka berilmu, pasti dia akan lebih memegang agamanya ini dengan baik. Apalagi kita ya di akhir tahun ini selalu kita digoyah nih sebagian kaum muslimin. Apa tentang toleransi agama? Mana Islam kita? Kita berpegang teguh dengan Islam, dengan dalilnya. Apa yang kita lakukan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena beragama itu adalah hak setiap warga. Maka warga, setiap yang beragama, berhak dia menjalankan apa yang sesuai yang dia yakini dan percayai menurut agamanya. Maka ketika kita kembali agama kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita jalankan dengan baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari, kita perlu menyatakan saya adalah seorang muslim agar kita kuat ya. Penyataan seperti itu akan menambah kuat kita. Kalau kita misalkan ya, kita lihat sebagian kantor-kantor ya, dia buat pagi itu ucapan bersama, misalkan dia mengatakan bahwa kami disiplin. Itu tertanam pada jiwanya. Ya, ucapan itu gitu. Nah, gitu juga saya ini muslim. Kalau kita muslim, kita harus berilmu tentang Islam kita dan kita harus amalkan. Ini yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, alhamdulillah kajian kita di masjid ini Masya Allah telah diumumkan ya, setiap minggu ada kajian Masya Allah ya, berupaya kita mengajak keluarga kita ya, dan tetangga, famili kita untuk hadir di majlis ini. Ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan bagi Allah kemudahan yang Allah berikan kepada kita
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah pengetahuan kita terhadap agama kita, semakin banyak potensi bagi kita untuk bisa beramal. Ya, karena amal itu didasari oleh ilmu. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seandainya ada tanya jawab, silakan kita buka kesempatan tanya jawab pada saat ini. Ya, rukun Islam ada 5. Ya, naik haji bagaimana? Kalau seandainya orang tidak naik haji, berarti belum sempurna imannya, Islamnya. Kan disebutkan, ya, naik haji itu bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan. Jika dia sudah mampu melaksanakan perjalanan, maka dia sudah dituntut untuk berangkat. Kalau dia sudah dituntut berangkat tapi dia juga tidak berangkat, sementara tidak ada yang menghalanginya, berarti di situ kurang. Makanya Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, siapa yang sudah wajib melaksanakan haji lalu dia tidak haji, terserah dia mau memilih mati di atas Yahudi atau Nasrani. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah mampu, kita sudah daftar, ya, tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang menghalangi. Contohnya pembatasan pelaksanaan haji, ya, karena wabah misalkan. Nah, berarti itu, ya, belum ada kewajiban kita, karena belum ada aman, belum ada istita'ah kesananya. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, tentu bagi orang yang melaksanakan haji, yang sudah mampu untuk melaksanakan haji, direview lagi ke belakang. Tidaklah sholat akidahnya sudah bagus, sholatnya dia jaga, ya. Apalagi zakat, tentu dia sudah keluarkan zakat. Mau pergi haji aja sudah keluarin uangnya, ya. Apalagi zakat, ya. Puasa yang dikerjakan setiap sekali dalam setahun, ya. Maka sangat diharapkan sekali yang sudah melaksanakan haji, ya, dia akan lebih baik lagi agamanya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang judi online saat ini yang gemar di negara kita? Lalu siapakah yang punya tanggung jawab pemberantasan? Judi haram, online atau tidak online, ya, adalah haram judi. Walaupun dicoba-coba untuk 1000 perak, adalah haram. Dan judi itu terkadang bermacam-macam modelnya. Ada dapat keuntungan langsung dengan keuangan, ada yang diganti dengan kupon, nanti dapat hadiah. Judi juga, ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberantasnya? Yang tanggung jawab memberantasnya ada pemerintah. Ini adalah tanggung jawab utama, karena pemerintah dialah yang bisa melakukan tindakan dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya. Atau yang kedua, orang yang memiliki kekuasaan. Contoh, seorang anak main judi, bapaknya terhadap anaknya punya kekuasaan, maka dia harus merubahnya, ya. Dia harus melarangnya, jangan dibiarkan. Kalau dia main HP, ambil HP-nya, ya. Nah, tentu sebelumnya hendaklah kita jelaskan apa itu judi, apa dampaknya dan seterusnya. Dan ini memang berbahaya. Ada orang punya hutang, ya, ratusan juta gara-gara judi, ya, gara-gara judi. Maka kalau kita lihat, ya, kadang-kadang judi ini sekali untung, setelah itu puntung,
Ya, sekali dia gih menang dapat 15 juta, 10-20 juta, zero. Ya, saya itu udah tidak terasa, rasa ini menang, rasa menang, Abi piti 200 juta, 300 juta dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Judi itu ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Ada. Allah sendiri mengatakan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Khamar minuman keras, maisir judi. Qul fihima ithmun kabirun. Apa lagi? Wa manafi'u linnas. Katakan di dalam keduanya, minuman keras, judi, terdapat dosa besar, dosa yang besar, ithmun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia. Judi ada manfaatnya? Menang dapat uang. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaat yang diambil. Maka hukum melihat kepada yang dominan. Ya, dosanya lebih dominan, mudaratnya lebih besar, maka dia diharamkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengedukasi, ya, mengedukasi, memberikan penjelasan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya jangan terjerumus dalam judi online, ya. Apakah bentuk game atau yang lain? Ada lagi game itu unsurnya syirik di dalamnya, hati-hati. Ya. Bagaimana cara kita menjaga keislaman kita di saat kita hidup di mana fitnah besar tersebar luas, dan bagaimana kita agar kuat untuk istiqamah di atas sunnah? Ya, pertama tambah ilmu kita. Ya, ditambah ilmu kita supaya kita terjaga istiqamah dalam agama kita, ya, terjaga Islam kita, tambah ilmu kita. Agama Islam semakin ditambah ilmunya, semakin kuat keyakinannya. Berbeda dengan agama yang lain, semakin dia dalami agamanya, semakin goyah dia. Ya, tapi agama Islam semakin didalami, semakin kuat. Maka ini perlu ada penambahan ilmu kita. Makanya upaya orang untuk menggoyang keislaman seseorang dijauhi dari ilmu. Disebutkan disebutkan dari ilmu. Ya, sebutkan dengan yang lain supaya dia tidak mau menuntut ilmu. Ya. Semakin tipis pengetahuannya terhadap agamanya, semakin mudah digoyang. Nah, sebaliknya untuk mendalami, untuk mengukuhkan, didalami ilmunya, ditambah ilmunya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah, minta istiqamah kepada Allah, keteguhan hati. Ya, yang ketiga, pilih kawan-kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhali. Tidaklah salah seorang di antaramu mencari siapa yang akan jadi temannya. Ya, ini maksud teman di sini adalah teman setia, teman dekat. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga dalam menuntut ilmu, kita lihat siapa guru kita. Ya, karena Muhammad bin Sirin dia mengatakan, seorang ulama tabi'in, in hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agamamu.
Ilmu itu dari mana dituntut? Salah dia memberikan ilmu, salah praktek kita. Kemudian perbanyak ibadah kita. Badiru bil a'mali fitana ka qit'al laili muzlim. Bergegaslah menghadapi fitnah dengan amal soleh. Ya, kerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Karena pada saat terjadi fitnah kita nggak bisa lagi banyak beramal soleh. Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, saya rasa sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah jatah kajian saya di sini. Yang mudah-mudahan setiap Kamis pertama insyaallah taala. Ya. Jadwal sudah ada. Kamis kedua siapa? Ustaz Hidayatullah, ketiga Ustaz Jundi, yang keempat Ustaz Faisal, alhamdulillah. Saya yang kelima? Baik. Barakallahu fikum. Demikian, mohon maaf kalau seandainya ada kekeliruan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.